Hidup dah serba salah, miskin didatangin Baim Wong, pas kaya didatangin Yusuf Mansur. Nama Ustadz Yusuf Mansur akhir-akhir ini kembali menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan oleh Yusuf Mansur yang mengaku menjabat sebagai komisaris Grab. Adapun nyindir balik, Ustadz Yusuf Mansur balas tudingan dari netizen, Minggu, 9 Oktober 2022. Pendakwah kondang Ustadz Yusuf Mansur kembali jadi perbincangan netizen di media sosial karena di tengah pemberitaan mengaku menjabat komisaris Grab. Ia kembali mencuri perhatian karena unggahan terbarunya. Nyindir balik, Ustadz Yusuf Mansur balas tudingan dari netizen, ucapan kudu benar. Ustadz Yusuf Mansur mengunggah sebuah tangkapan layar yang menampilkan cuitan dari seorang netizen di Twitter. Netizen itu tampak menulis sindiran kepada Baim Wong dan Yusuf Mansur. Hidup dah serba salah, miskin didatangin Baim Wong, pas kaya didatangin Yusuf Mansur, isi cuitan dari netizen yang dikutip vonenews.com pada Minggu, 9 Oktober 2022. Rupanya, Ustadz Yusuf Mansur dengan sengaja mengutip itu untuk menyampaikan dakwah singkatnya yang dibagikannya di media sosial. Dengan nada bercanda, ayah dari Wirda Mansur ini menyampaikan kalau apa yang diucapkan adalah doa. Hahaha. Salam buat Indonesia. Jangan lupa bahagia, hehehe, tulis Yusuf Mansur dikutip tim TV One. Kemudian, ia mengingatkan untuk selalu memberi ucapan yang benar, yang penuh hal positif, membahagiakan dan menyenangkan orang lain, mengandung doa-doa dan harapan yang baik. Dan tulisan, kudu benar. Ucapan, kudu benar. Omongan, kudu benar. Kudu yang penuh kepositifan, membahagikan, menggembirikan, menyenangkan, mengandung doa-doa, harapan dua hebat lagi baik, dan yang membawa juga kepada baik sangka, berprasangka baik, ketenangan, kedamaian, gitu dua, tulis caption unggahan akun Yusuf Mansur. Menulis, serba salah. Tar serba salah beneran, hehehe, tambahnya. Lebih lanjut, Yusuf Mansur juga memberi nasihat menggunakan bahasa Inggris yang berisi anjuran untuk mengubah ucapan-ucapan negatif menjadi positif, agar menciptakan dunia yang lebih baik lagi. Change our words, to the better world. Change our word, we will change the world, ini kata orang sono. Hehehe. MHN doa ya dari semua. Metsit met ayam 4 surah, tulis Yusuf. Sebelumnya diberiakan, sosok Ustadz Yusuf Mansur yang dikenal sebagai dai kondang dengan beberapa bisnisnya yang beberapa waktu lalu jadi sorotan atau bermasalah. Kini rumah Ustadz Yusuf Mansur ramai digeruduk masa lagi, korban investasi batu bara merasa geram menuntut hingga mubahalah. Para korban dari investasi batu bara milik Ustadz Yusuf Mansur, menggeruduk kediaman Ustadz tersebut yang berada di Jalan Ketapang Poncol, Cipondoh, Kota Tangerang, pada Rabu, 24 Agustus 2022. Mereka datang dari Bogor, Jawa Barat, yang mana, sekaligus pengurus dan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata, Bogor. Aksi mereka di kediaman Ustadz Yusuf Mansur untuk mempertanyakan kejelasan program investasi yang diikuti 250 pengurus dan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata. Para massa atau korban investasi ini ada yang mengenakan kaos yang menarik perhatian, dengan bertuliskan, Ustadz Yusuf Mansur dan kawan-kawan kembalikan uang kami, investor batu bara Masjid Darussalam Cibubur. Karena tidak ada kejelasan, kami dengan berat hati bermubahalah sepihak, namun hasilnya kami serahkan kepada Allah, kata koordinator mubahalah, Zaini Mustafa. Hal ini lantaran, para investor itu mengalami kerugian secara keseluruhan sebanyak 50 miliar rupiah dan berasal dari berbagai kalangan mulai dari asisten rumah tangga, art, marbot masjid, dan konglomerat. Kami sudah hampir 12 tahun tergabung dalam investasi, namun terkendala pengembalian dana yang macet. Maka dari itu kami ke sini untuk meminta kejelasan, ujarnya. Dalam investasi itu, para investor mengeluarkan dana investasi dengan nominal yang berbeda-beda dengan nilai terbesar mencapai 5,6 miliar rupiah. Kami mau berinvestasi di program Yusuf Mansur karena dijanjikan keuntungan dana tergantung besarnya investasi, lanjut dia. Dalam aksi itu mereka menyampaikan tuntutan berupa kejelasan investasi, kemudian membacakan sumpah bahwa mereka benar-benar merupakan korban investasi bisnis batu bara milik Yusuf Mansur. Jika yang disampaikan merupakan kebohongan, mereka bersiap untuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu pula sebaliknya, jika Yusuf Mansur yang berbohong dan tidak mengakui terlibat dalam bisnis investasi tersebut, maka mereka menyumpahkan agar Yusuf Mansur yang akan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkapnya. Dalam aksi itu, para korban hanya menyampaikan aspirasinya yang kemudian membubarkan diri dengan bersyalawat dan mengucap takbir. Pada kesempatan yang sama, Ari Sunario selaku kuasa hukum Yusuf Mansur mewakili kliennya bertemu dengan rombongan massa atau korban investasi batu bara, mengaku bahwa investasi batu bara ini dalam proses persidangan. Proses investasi batu bara ini masih proses persidangan di Pengadilan Jakarta Selatan, yang mana masih tahap mediasi. Saya menekankan dalam persidangan pada saat itu prinsipal penggugat, ucapnya di kanal YouTube Cumi-Cumi. Belum ada keputusan positif dari pengadilan negara kita. Secara inkrah mengatakan bahwa Yusuf Mansur yang bertanggung jawab atas kerugian maupun tuduhan-tuduhan tersebut, tambahnya. IND